sakit besoknya atau apa, mungkin dia kan kalau terus jadi melintir ya, jadi kegesek atau seperti apa itu si sarafnya, bantalannya itu, sehingga apa menyebabkan rasa sakit lagi gitu, atau dia bergerak kan, jadi bergerak. Tapi kalau misalnya diregangkan, dikuatkan, itu enggak sih sebenarnya. Saya sendiri seperti itu. Jadi sementara saya juga baru tahu pas lihat explore, oh ternyata mungkin twist yang maksimal kali ya, twist yang ekstrim banget kayak paprika, paprikonasan, paprika trikonasan mungkin. Tapi kalau mungkin sekedar setengah aja untuk ini enggak kali ya, mungkin juga. Tapi itu kan experience masih ya. Iya, ada pasien misalnya kayak, oh begini, oh dia nggak cocok nih sama ini gitu, mungkin beda-beda kali. Iya, iya. Yang saya sering lakuin setiap hari sih, biasanya misalnya plank yang kaki ke wall, terus utva muka, terus tambah lagi tuh salabasan, ya latihan itu sih. Sama latihan core-nya ya, lebih harus banyak sih core-nya. Karena itu dulu waktu saya sakit nggak sembuh-sembuh, kan saya nggak pernah latihan core gitu ya. Saya pas dicoba latihan core, ada perubahan. Kuat lama-lama kuat, terus jadi enak gitu badannya. Oh iya juga mungkin Pak Deddy, core saya kan makin melemah. Terus kemarin beberapa hari itu sebelum yoga saya pilates yang pakai alat itu, yang member di sini saya mencoba. Nah, itu betul-betul dilatih core-nya, terus dibilangin, "Core kamu kemana? Sekarang malah mau tarik itu nggak kuat sama sekali." Ya ampun. Iya. Benar, jadi itu core memang perlu dikuatkan. Tapi awal yang pertama memang kuatkan core, ya, dikuatkan core untuk memprotek. Saya juga begitu sih. Lama-lama is better, orang biasanya saya jalan itu di tangga aja, naik tangga turun tangga itu kayak orang takut jatuh gitu karena core-nya nggak kuat, satu kaki sakit. Tapi selama akhir ini ya normal aja, biasa lagi gitu. Kemarin juga belasan main futsal, tarik tambang. Tapi habis gitu ini lagi boy lagi karena maksain kan, masih belum maksimal. 17 Agustusan tarik tambang, bayangin. Wah, main futsal di lapangan. Itu sama ya, jadi mulai baru-baru juga enak gitu. Udah gitu sakit lagi ya, saya latihan lagi kan, sehari latihan lagi, besok normal lagi, biasa lagi gitu. Terus sama posisi tidur, sama lantai deh, itu menentukan juga sih, sama duduk. Akhirnya ya sekarang saya ya biasa aja lagi gitu. Satu lagi, jangan mikir bahwa kita itu lagi sakit. Sebab kalau kita lagi sakit, dia langsung ngunci jadi sakit gitu loh. Tapi kalau kita pikirin easier, artinya nggak ada sakit, saya nggak apa-apa, udah enak. Semakin kita sembuh, enak ini nggak apa-apa, jadi kuat gitu loh. Terutama dalam pikiran juga sih, banyak hal gitu ya. Jadi kalau kita berpikir kita sakit, maka akan terjadi sakit. Tapi kalau kita pikir selama bangun tidur saya sehat, sakit. Saya selama ini kan bangun biasanya sakit tuh, sekarang enggak, udah mulai berkurang gitu. Artinya, banyak banget lah improvement sih buat saya. Saya juga bisa latihan udah hampir oke lah maksudnya. Cuman ada beberapa gerakan juga yang masih nggak pernah dilatih, jadi kaku gitu. Karena memang otot tersebut. Tapi ya sedikit-sedikit bisa lagi gitu. Oke, siapa lagi udah nggak datang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah cukup ya? Pagi, Pak. Pagi, Ivon. Siapa lagi udah kan? Sakit, Pak. Ivon, jangan bilang sakit, Ivon. Ini udah hari pagi gini udah sembuh. Kemarin mau tulis nama itu, aduh, saya kayak robot aku. Iya, itu tandanya kuat, Pon. Mau kuat gitu. Iya. Kuat ya. Jadi ya kuat, ya bilang sakit, kuat, mau kuat gitu. Kuat. Ya. Oke, kita mute dulu. Oke ya, sudah ya.
Suara saya kedengeran ya? Oke, duduk di atas blok. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Finger pressing on the floor. Roll upper arm out, keep your shoulders rolling down. Maintaining this position. Bending the elbow palm together, put your sternum bone, and slowly close your eyes. Keep abdomen further relaxed, keep the spine lengthening. From the shoulder blades down, lift your chest, tighten the chest, and broaden the chest. Maintaining the right shoulder and left shoulder to one straight line. Maintaining the head, neck, spine, and tailbone keep one straight line. Feel neck relax. Relax completely the skin of the head. Relax completely the skin of the face. Normal inhalation, normal exhalation. Keep silence. Exhalation, dudukan kepalanya. Buka telapak tangan, bakar di atas lutut. Perlahan buka matanya. Look to the floor. And keep look forward. Oke, hari ini kita akan explore, ya, belajar maksudnya action kaki roll out, roll in. Nah, bukannya kaki ya, kalau paha ada roll out, roll in. Mungkin kita biasanya kalau dibilang roll out, semuanya roll out, padahal yang disuruh roll out adalah paha. Ya, sebenarnya yang roll in itu bagian mananya? Ya, nah kita sebelum mulai ini dulu, kaki kita itu ada dua persendian atau dua bagian. Yang pertama adalah tulang paha atau bagian atas, kemudian bagian shin bone, sama dengan tangan juga ya, ada dua, jadi forearm sama ini, atau tiga bagian ya, telapak kaki, kemudian tulang shin bone, tulang kering, sama tulang bagian tulang paha. Begitu juga tangan, ada tiga kan, sama ya, telapak tangan, kemudian tulang humerus ya, kemudian tulang upper arm atau forearm sama upper arm. Nah, kalau ada action opposite, kalau yoga itu konsepnya memang anatomi konsepnya ada gerakan ke kanan, ada gerakan ke kiri. Jadi ada gerakan keluar, ada gerakan ke dalam. Paham nggak? Contohnya, kalau teman-teman Adho Mukha Svanasana, yang gerakan keluar apa? Tangan. Ayo, upper arm. Upper arm rotating out, benar? Nah, kalau upper rotating out berarti si tangan forearmnya kemana? Rotating inward. Atau menjaga. Nggak mungkin semua rotating out. Tangannya semua diputar, dibuka. Nggak mungkin kan? Iya. Coba perhatikan nanti semua asanas-asanas. Kita mulai dari kaki dulu ya. Saling diperhatikan. Harus ada action rotating out, pasti ada rotating in. Jadi selalu bergerak berlawanan. Enggak semuanya, enggak selalu. Nanti kita akan explore ya dari gerakan satu-satu. Nanti setiap asana coba diperhatikan kemana putarannya.
Ya, makanya kenapa kalau misalkan si kaki harus tekan the four corner of the foot, si lutut patokannya menjadi lutut, kalau kaki patokannya ke depan gitu loh. Ya, kalau tangan sini elbow-nya. Jadi seperti itu ya. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan posisi tadasana dulu. Tadasana ya. Berdiri saja tegak, teman-teman. Ketika tadasana tiap orang beda-beda, ada yang rotatingnya jauh semua in, ya. Perhatikan lututnya. Oke, tadasana. Nanti kita baru pakai blok alat bantunya. Tadasana, feet apart, parallel outer heel. Oke. Lurus. Perhatikan the four corner of the foot-nya. Perhatikan lututnya. Lututnya benar nggak? Semuanya menghadap ke depan. Kalau sudah, berarti normal. Ya, berarti dia harus, makanya disuruh the four corner of the foot, berarti ada tekanan sama. Berarti normal, posisi netral dia. Ada posisi netral. Berdiri ini netral. Nah, kecuali ada problemnya ya. Tekan telapak kaki, the four corner of the foot, tarik lutut paha. Oke. Nah, ketika tarik lutut paha, kebanyakan kita lihat banyak rotating dengan sendirinya, ya. Ada yang rotatingnya masuk dalam, ya kan? Ada yang enggak. Nah, tergantung dari posisi telapak kakinya. Nah, ini posisi normal. Yes. Kalau dia banyak rotating out pahanya, karena itu yang sering latihan rotating out, jadi dia kayak latihan squat, paha jadi keluar, kita harus tekan kaki bagian dalam biar seimbang. Ya, kecuali normal nggak jadi masalah. Oke. Nah, dipertahankan posisinya. Udah dapat ya? Stay. Tadasana. Lurus. Yuk buat semua. Tadasana. Ya, ini nggak kelihatan, nanti teman-teman lah selesai sendiri. Tadasana. Nanti kuat asana sih baru dieksplor. Ini baru buat awalnya dulu. Feet apart, parallel outer heel. Maka disuruhkan tekan the four corner of the foot-nya, itu udah normal. Nah, kalau tekan the four corner of foot-nya nggak bisa, berarti ada something wrong kita berdirinya itu. Mana? Kalau berdiri terlalu banyak rotating out, ya, banyak rotating out, maka kita harus tekan inner foot lebih kuat. Ya, karena tergantung dari anatominya nih. Ada X, ada O gitu ya. Oke. Tekan telapak kaki, tarik lutut pahanya. Nah, ini kalau saya lihat salah satu ya. Ini nih beda-beda ini. Oke, ini penglihatan saya ya. Ini Mbak Wina banyak jatuh ke kiri. Ini kok jadi aneh-aneh ya. Oh, oke. Si Ros. Oke, sebenarnya jatuhnya masih ke kiri kurang tekan ke kanan. Nah, baru kanan tekan. Agnes, bahunya malah jadi miring ya Agnes. Tuh. Apa bajunya doang, bahu kanannya tinggi. Mbak Vera, bahu kirinya tinggi mungkin kelihatannya saya ya. Oke, banyak menekan ke kanan, harus tekan ke kiri lagi. Oke, Ivon oke. Si Noni masih banyak tekan ke kiri ya beratnya. Perhatikan tuh diri aja tuh ya, kelihatan. Oke, rasakan kedua kakinya tekan, tarik lutut pahanya. Oke, angkat tangannya ke atas, Upahastasana. Berarti normal dalam keadaan thighs-nya menghadap ke depan. Lututnya juga. Berarti the four corner of the foot-nya suruh ditekan kan? Sama.
kecuali ada problem ya. Jadi kita akan lihat dulu. Oh, kan telapak kaki tarik lutut pahanya. Telapak kaki tarik lutut paha. Oke, and release. Sudah. Nah, lanjut. Sekarang kita akan buat Prasarita Padutanasana. Yuk, Prasarita Padutanasana. Kakinya dibuka. Kedengeran nggak suaranya? Ya, Vera. Pak Dedi, sebenarnya kalau berdiri tadasana itu kebiasaan aku sendiri dulu. Kan harus kayak kenceng gitu. Jadi pantatnya itu seperti kita jepit. Padahal Enggak. itu salah gitu kan. Harusnya pantatnya itu mekar ya. Iya, relax. Jadi kayak benar-benar jepit balok di tengah. Iya, benar. Jadi benar kan yang begitu kan? Cuma Ya, kan suka dibilang pahanya mundur dikit gitu kan. Paha atas kayak dorong ke belakang. Pada saat instruksi itu aku ngerasanya kayak mau jepit lagi dikit gitu. Apakah perlu instruksi gitu ya? Karena pada saat Ya. udah tarik lutut, mungkin badan kita cenderung maju ke depan ya, Pak Dedi? Benar, benar. Jadi gini, itu sebenarnya instruksi tersebut sebenarnya instruksi yang berlanjutan. Jadi ketika tarik tekan telapak kaki, tarik lutut paha, ya itu kan sudah narik, ya. Udah. Nah, kenapa disuruh push your front thighs back? Itu kebanyakan itu sebenarnya posisi badannya atau loose ya. Loose itu dia nggak mau dorong ke belakang, jadi badannya ke depan, maka disuruh si pahanya push thighs back gitu loh. Tapi nggak usah terlalu kuat lagi kalau misalnya instruksi tersebut membuat seseorang menjadi pahanya dia nggak ngerti bagaimana push the front thighs back sehingga jadi kencang lagi. Harusnya enggak gitu loh. Jadi kalau kondisinya begini, kalau dari samping lihat, kan misalnya tadasan, ini kan gini, ya kan biasanya orang begini tuh. Ini kan nggak push thighs back, berarti ke depan kan begini kan? Badannya tuh ya kan? Cenderung nggak ini, nggak lurus gitu loh. Ya, tekan telapak kaki, tarik lutut paha, ini kan ngedorong tuh. Harusnya udah push thighs back. Nah, udah, ini relax saja, lemesin. Relax. Itu sebenarnya drivernya itu ada di mana? Ada di telapak kaki sebenarnya. Kalau telapak kaki udah kena, the four corner of the foot-nya itu udah sama, dan push thighs. Ya, ini rata-rata dia enggak, jadi kayak lean ke depan ini. Nah, kan push thighs back. Push thighs back itu lanjutan, instruksi lanjutan sebenarnya. Ketika kalau udah bener tekan telapak kakinya, the four corner of the foot, tarik lutut paha sebenarnya udah jadi, gitu loh. Udah jadi dia. Nah, kadang-kadang kita nggak mau tekan benar-benar. Nah, itu terjadi makanya disuruh push thighs back gitu loh. Tapi ada orang yang push thighs back, udah push thighs back ditekan lagi ke belakang, maka terjadilah compressing gitu loh. Harusnya nggak usah. Seperti itu. Jadi kalau udah lurus, tegak badannya ya sudah. Tapi ini pantatnya relax nih waktu itu. Relax. Sebenarnya drivingnya itu awareness-nya di telapak kaki kok. Telapak kaki udah kan ini nggak usah kencang pada sana. Nah itu yang sering terjadi. Kenapa setelah habis latihan standing kita terjadi tegangan di hip ya di pantat itu nggak boleh. Habis standing kok pada sakit semua. Nah itu harusnya nggak ada itu. Jadi pada kencang benar nggak? Sering rasa nggak? Kalau habis standing kayaknya pada sakit semua. Benar? Iya. Iya harusnya nggak boleh, itu terjadi ketegangan di sana. Nggak boleh gitu loh. Harusnya tetap awareness-nya di telapak kaki. Badan kita nggak boleh. Nah, yang sering kita lakukan, kita apa ya? Nggak apa-apa jadi gini ngomong dulu. Kita terhipnotis, bukan terhipnotis, dengan instruksi-instruksi sehingga kita menjadi tegang gitu loh. Harusnya enggak. Instruksi itu ada sebagai guiding. Sebagai guiding, yang harus kita perhatikan adalah instruksi pertamanya. Instruksi pertamanya dapat nggak? Kalau dapat kesannya udah pasti dapat, gitu loh. Ya udah pasti dapat. Nah kadang-kadang instruksi pertama si teacher ngelihat dapat, tapi ada orang yang bisa nggak dapat, ditambahkan lagi. Ketika si tekan telapak kaki,
Sebenarnya kalau tekan telapak kaki, udah otomatis dia akan narik lutut. Maka disebutkan lagi, tarik lutut paha. Nah, kebanyakan gitu, tarik lagi tambah kencang gitu loh. Harusnya kan enggak. Tekan telapak kaki, down, and baru tarik lutut pahanya. Itu adalah gerakan lanjutan, instruksi lanjutan. Kalau sudah kita lihat, oke, tarik lutut paha. Kadang-kadang jangan separuh. Tarik lutut paha, ditarik tapi nggak neken, ntar turun lagi. Tapi kalau instruksinya tekan telapak kaki, udah pasti dia narik lutut paha. Ditegaskan kembali, tekan telapak kaki, tarik lutut paha. Kalau nggak narik lutut paha, berarti nggak neken. Logiknya gitu. Nah, kita enggak. Kita langsung push thighs back. Misalkan push the thighs back, tapi kita lupa untuk menekan kaki. Itu nggak boleh. Harusnya tetap sebenarnya. Jadi sebenarnya instruksi yang pertama itu dan the important. Ya, telapak kakinya benerin dulu. Coba nih nanti ya. Oke, kita akan buat lanjut ya. Kita akan buat prasarita padotanasan. Coba. Pakai tali semuanya, kakinya dibuka lebar. Pakai tali di inner foot. Di arch of the foot. Di arch of the foot. Prasarita padottanasana. Prasarita padottanasana. Ya, kan yang pertama disuruh lurus paralel outer heel. Ya, nah, perhatikan. Oke, tekan the forearm, dikasih tali di luar supaya apa? Teman-teman tidak banyak menekan kaki bagian luar. Ada gerakan bawaan, artinya ketika teman-teman seperti ini, lihat lututnya. Lututnya maunya gimana? Pahanya kemana putarannya? Kalau pahanya sudah mutar keluar, teman-teman harus tekan telapak kaki bagian dalam. Makanya disuruhlah pakai tali. Supaya teman-teman tidak mikir lagi telapak kaki bagian luar. Disuruh tekan telapak kaki bagian dalam. Karena action gerakan tersebut akan menyebabkan posisi rotating semua keluar, terbuka. Maunya. Nah, akhirnya dikasih tali supaya teman-teman bisa menekan inner foot. Ketika inner foot inward, maka paha yang tadi rotating keluar menjadi jauh, dia akan menjadi ke tengah pahanya. Benar. Ya kan? Oke, perhatikan ya di situ ya. Makanya penting dari telapak kaki. Oke, finger on the floor, paralel ya, outer heel-nya, finger on the floor, tegak lurus dengan bahu. Dah, ya. Sekarang tekan kedua telapak kaki. Nah, otomatis pahanya akan rotating out. Makanya ketika rotating out, kita harus seimbangkan dengan rotating in. Ada action opposite, ada out, ada in. Yang in itu telapak kaki atau shin bone kita akan tekan ke dalam. Putarannya ke dalam. Dan si paha akan putaran keluar. Itu dasarnya. Nah, ketika itu seimbang, maka si lututnya menghadap ke depan. Makanya kan prasarita dibilang keep your knees facing front. Disuruh tekan kaki bagian dalam, maka kita akan terasa inner leg-nya terasa. Benar. Karena dasar gerakan awal itu selalu terbuka dia di sana. Maka disuruh roll in. Nah, kenapa roll in bukan berarti ke dalam? Arti paha yang awalnya keluar disuruh roll in menjadi di tengah, menjadi netral gitu loh. Coba rasakan. Jadi netral kan? Jadi lutut menghadap ke depan. Oke, nanti kita explore semua nih. Makanya kok instruksinya seperti itu. Keep your knees facing front. Disuruh tekan the four corner of the foot. 4 titik. Berarti netral kan? Harusnya netral. Semua netral. Coba kalau nggak tekan bagian dalam kakinya. Maka akan
lututnya langsung keluar. Compressing di sana. Stay, hip look forward, and kita tambah lagi, bend the elbow, pegang kedua ankle kakinya. Head down. Coba tekan. Focus on the foot, tekan inner foot. Inner foot, inner foot, inner foot, inner foot. Tekan inner foot. Karena ada action pasti rotating out si paha itu. Ketika rotating sudah dapat rotating out-nya, harus kita imbangin dengan apa? Rotating in. Stay. Oke, keep look forward. Finger on the floor. Dan lagi, and come up. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Basically ya. Jangan confusing nih, ntar confusing lagi kesananya nih. Karena pasti kita langsung mikir, ini kalau posisi gini gimana ini? Ntar jadi pusing nih. Tapi nggak usah, pokoknya patokannya lutut ya. Oke, sekarang kita akan buat trikonasan. Trikonasan kebanyakan pahanya rotating apa? Ke dalam kan lututnya? Kaki yang kita putar, benar nggak? Satu-satu dulu ya. Benar, kaki kanan ya, kaki kanan. Turn left foot in, right leg out 90 degree. Udah diputar ke 90 degree, terus tapi lutut kitanya maunya kemana? Ke dalam terus kan? Oke, sudah ya. Nah, caranya ke dalam terus, kita ingat Prasarita Perutanasan. Teman-teman, tekan dulu kaki bagian luar. Telapak kaki bagian luar, teman-teman tekan dulu. Jadi jangan tekan telapak kaki bagian dalam dulu. Saya kasih tahu ya. Jadi teman-teman caranya gini. Supaya rotating out semua, ya, memutar pahanya, teman-teman tekan telapak kaki bagian luar. Ini, outer foot. Jadi kaki bagian dalamnya suruh angkat dulu. Supaya dia bisa muter semua, udah dapat muter. Dah, teman-teman tahan, baru tekan kaki bagian dalam, inward. Nah, jadi dia ini ke dalam, ini tetap dia keluar. Si ini, hipnya. Ininya. Paham nggak kira-kira? Ya, tekan kaki bagian luar dulu, baru teman-teman udah dapat rotate semua, baru tekan kaki bagian dalam. Sebenarnya kalau yang udah normal bisa langsung tekan kaki bagian dalam, langsung pahanya keluar putarannya. Oke, nah kalau belum, tekan dulu bagian luar, telapak kakinya, udah lututnya menghadap sana, ke depan ya, ke arah kanan. Baru teman-teman hold di sini, tekan inner kaki kirinya yang kuat, tapi jangan putar lagi si lututnya. Pasti bisa. Yuk buat. Sekarang Trikonasana. Ya, tekan dulu telapak kaki bagian luar, lebar kakinya, pelan-pelan ya. Gak usah pakai tali, udah, talinya udah selesai. Talinya, oke. Mbak Wina menghadap ke depan semua. Ya, tekan telapak kaki bagian luar. Nah, telapak kaki bagian dalamnya, inner foot-nya diangkat dulu, sedikit aja, jangan neken. Sudah putar kan? Udah kan? Udah dapat putar. Udah lututnya menghadap semua ke kanan. Sudah. Badannya jangan ikut ke kanan, ke depan badannya. Badannya ke depan. Tekan aja telapak kaki bagian luar, sudah dapat. Dah, kita jaga pahanya dengan tangan kanan kita. Dijaga. Supaya balik. Kita jaga, lututnya sudah dapat. Sekarang sekuat tenaga, berasa sekuat tenaga. Ya, samakan, tekan telapak kaki bagian dalam. Hap, tekan. Udah, fokus dapat. Sekarang dilihat lututnya, bener nggak? Udah menghadap ke arah kanan. Sama. Oke, gampang kan? Oke, go to the right side, Trikonasana. Turun. Ayo, jangan muter lagi lututnya. Yes, tekan inner foot.
Inner foot tekan. Tekan kaki kanan inner foot-nya. Tekan inner foot-nya. Good. Stay. Tekan inner foot, lengthening the inner leg. Tekan inner foot, lengthening the inner leg. Jangan banyak tekan bagian luarnya. Nanti lututnya putar lagi ke dalam. Oke. And come up. Ini baru satu kaki ya. Oke, change. Kiri. Dapat kan? Dapat ya? Oke, good. Tekan dulu telapak kaki bagian luar. Sudah dapat putarannya di paha, ya kan? Nah, baru ditahan dengan tangan kiri putaran pahanya, tekan inner foot kaki kiri. Tapi jangan berubah lagi lututnya. Ada action rotate out paha, ada action pronation di kaki yang sinbonnya. And go to the left, Trikonasana. Coba perhatikan inner foot, inner foot. Nah, itu noni pas. Inner foot, jadi lurus. Jadi dengan sendirinya itu sisi badannya jadi lurus semua. Kalau tekan tangannya, kakinya benar. Ayo, Ciros, naik lagi Ciros. Pulang lagi Ciros. Itu badannya lebih banyak ke depan kalau yang kiri. Nah. Perhatikan kakinya. Good. Perhatikan kakinya. Inner foot, tekan. Inner foot, tekan. Inner foot, tekan. Oke, and come up. Nah, benar nggak? Brodo ya? Oke, jadi kayak gitu. Jadi yang disuruh instruksi itu cuma pahanya doang, rotating out. Ketika ada rotating out, harus ada rotating in. Sebenarnya kalau itu bukan rotating in ya, dalam kalau misalnya ada anatomi, bahasa anatominya pronation, saya lupa itu. Seperti teman-teman baca lagi itu gerakan dari dasarnya. Ya, si pahanya rotating out, tapi sinbonnya itu sebenarnya nahan untuk tidak rotating out. Oke, sampai situ paham ya? Nah, sekarang kaki yang kirinya, kan kalau kaki kanan satu rotating out, kaki kirinya gimana? Kaki yang satu di belakang. Ayo. Si pahanya gimana? Lututnya menghadap kemana? Ke depan. Nah, ketika ke depan berarti harus tekan apa? Biasanya kalau normalnya kita dorongnya kemana? Nah, harus tekan juga. Ya, rotating pahanya normalnya gimana? Rotating paha, rotating awal pahanya kita normalnya gimana? Sebelum di ini ya. Dia waktu dia sebelum trikonasana, kita mau buat trikonasana seperti kayak gini, ya kan? Misalkan begini, ini kita maunya si paha ini maunya gimana? Kita udah buat seperti ini, ya, dia maunya gimana? Begini ya, jatuh ya? Iya betul. Jatuh gini? Iya, maunya ke arah dalam. Maunya gini ya? Harusnya gimana? Hadap depan. Ke arah keluar. Tapi kalau arah keluar padahal lututnya mau ke depan kan Pak Dedi? Iya, lututnya kan bukan ini ya. Berarti telapak kakinya, teman-teman tetap tekan the four corner, tapi kebanyakan dia mau begini, ya, jatuh, ya, itu kan disuruh tekan kaki bagian luar. Nah, kalau tekan kaki bagian luar, ini akan terbentuk ke sana, semuanya muter, ya, lututnya, maka sering sakit.
Kalau teman-teman suka push, rotate, tahan out, tapi teman-teman melakukannya semua muter. Harusnya tetap ya bagian luar dulu sama kayak gini posisinya. Teman-teman tekan bagian luar, ya, baru tekan bagian dalamnya. Udah, diam. Artinya the four corner. Udah jadi nih. Ini lututnya. Tetap dia ke depan. Paham nggak? Sama kayak tadi trikonasan, teman-teman tekan dulu bagian luar. Jadi tekan telapak kaki bagian luarnya dulu, baru tekan telapak kaki bagian dalam. Nah, yang sering terjadi disuruh rotating out, teman-teman hanya menekan telapak kaki bagian luar, sehingga lututnya juga sakit. Sering nggak rasa sakit? Ya, oke kita coba ya. Yuk agak lebar ya, normal. Yuk kita buat trikonasana. Kita gabungin antara kakinya satu dengan satu kita gerakin. Yuk, standing tadasana. Kita buat. Dah, dengerin instruksi saya ya. Dengerin instruksi saya. Ya. Ini baru trikonasana nih. Yuk. And jump. Buka. Ya, arm straight to the side, turn left foot in, right leg out 90 degree ke arah kanan. Oke, sudah. Dengerin saya satu-satu. Oke, sudah. Kaki yang kanan dulu kita kerjakan dulu ya, kan udah putar. Tekan outer kaki yang kanan. Dah, kan semua udah muter tuh. Kakinya, pahanya juga udah muter, keluar. Dah, kemudian udah putar di luar. Tekan telapak kaki kiri bagian dalam, lutut tetap menghadap ke depan. Paha tetap rotating, out. Dah. Kemudian, tekan kaki yang kiri bagian luar, telapak kaki kiri bagian luar. Maka akan terbuka kan lututnya lagi kan. Nah, terbuka pahanya juga. Dah, setelah dapat, teman-teman tekan setelah kaki luar, tekan kaki bagian dalam. Tekan telapak kaki bagian dalam yang kuat sehingga si paha tetap dia di sana. Udah dapat? Dah. And go to the right trikonasana. Dipertahankan. Udah jadi. Gitu. Nah, coba tetap dilakukan tadi. Kaki luar, dalam udah nggak berubah-ubah lagi tuh. Tekan luar, dalam. Nah, kalau seperti kayak gini, kebanyakan kita drop. Ya, tetap yang tadi. Makanya disuruh gampangnya the four corner of the foot-nya. Gitu. Jadi gampangnya the four corner of the foot. Akhirnya terjadinya di sana. Nah, cobain rasain. Jangan tekan bagian luar semua, juga jangan tekan bagian dalam. Biasanya kalau trikonasana begini jatuhnya banyak teman-teman bagian luar. Harusnya tekan bagian dalamnya. Stay. And come up. Nah, change. Aneh ya? Go to the left. Left. Putar dulu telapak kakinya kiri. Tekan kaki kiri bagian luar. Kan muter, baru tekan telapak kaki inner foot lah maksudnya. Jadi terjadilah the four corner of the foot-nya. Bisa satu dulu. Yang kanan, tekan telapak kaki bagian luar, outer foot. Ya, udah terbuka tuh pahanya. Baru tekan inner foot. Jadi the four corner of the foot-nya sama. And go to the left, trikonasana. Tekan inner foot. Inner foot. Nah, tekan inner foot. Langsung rotate pahanya yang kanan. Jadi lututnya menghadap ke depan. Badan jangan diputar, Noni. Badannya dorong ke belakang. Ayo, Wawina, trikonasana. Rasain. Relax ya. Ayo, sama yang tadi ada rotating out, ada rotating ke in-nya, harus seimbang. Oke, come up. Nah, saya kasih ilustrasi lagi. Artinya kasih pembuktian. Teman-teman pernah nggak disuruh trikonasan kaki outer foot-nya ke tembok? Sering kan kalau di Iyengar, sering kita belajar. Benar? Ya, ingat nggak? Pasti ingat yang gini. Kakinya ke tembok.
Kenapa? Itu sama yang tadi kita lakuin. Disuruh tekan dulu kaki bagian luar ke tembok, baru neken ke dalam. Masuk akal? Iya. Jadi maksudnya bukan neken bagian luar. Nah, ini salah pengertian. Disuruh ke tembok, teman-teman tekan bagian luarnya saja. Enggak. Disuruh ke tembok itu supaya teman-teman bisa neken balik kaki bagian dalam. Artinya kaki bagian luar neken, kaki bagian dalam neken. Makanya dikatakan the four corner of the foot. Ya. Tapi enggak kan rata-rata maunya tekan aja kaki bagian luar. Makanya sering sakit di outer shinbone-nya, ototnya. Oke, tadi udah ngerti ya. Oke, sekarang kita ganti position buat Parsvottanasana. Oke, Parsvottanasana pahanya harusnya rotating out. Ya kan? Pahanya berarti kita harus tekan inner, kaki bagian dalam. Yuk, kaki kanan dulu ke depan, kaki kiri ke belakang. Parsvottanasana. Ya, oke. Nah, biasanya lututnya langsung menghadap kemana? Ke dalam kan normalnya rata-rata ya. Rata-rata. Maka disuruh rotating thighs out. Ya, tapi kebanyakan rotating thighs out, teman-teman hanya menekan kaki bagian luarnya saja. Justru harus tekan kaki bagian dalam. Nah, sekarang pertama sama kayak tadi Trikonasana, teman-teman tekan dulu kaki bagian luar yang kanan. Kemudian putar pahanya, sudah ya adjust, udah ya. Dah, setelah itu dapat, teman-teman tekan kaki bagian dalam yang kuat. Nah, perhatikan lututnya ke depan nggak sekarang? Benar ya? Oke. Dah, and lift your trunk and extend the trunk forward, finger on the floor. Tekan telapak kaki inner foot bagian dalam. Tekan telapak kaki kanan inner foot bagian dalam. Inner foot bagian dalam. Nah, stay. Dapat nggak? Inner foot kaki bagian dalam. Bukan kaki bagian luarnya nih. Biasanya itu langsung terjadi banyak menekan kaki bagian luar dengan posisi ini. Maka kita harus tekan balik dengan menekan kaki bagian dalam. Kita lihat tekanan banyak di mana. Oke. Driving-nya itu ada di telapak kaki, the four corner of the foot. Nanti dia ngikutin. Dah, bend the elbow, go down. Terus tahan aja situ. Yang lain, go down. Yuk, tekan, head down, head down. Tekan telapak kaki bagian dalam. Ayo, jadi pahanya di rotating out. Telapak kaki, paha tetap rotating out. Oke, keep look forward. Tetap tekan, four corner, makanya disebut the four corner of the foot-nya. Semua tekan, depan dan belakang juga sama. Udah, jangan mikirin rotatingnya dulu dah. Itu dulu benar. Nanti dia ngikutin. Oke, come up. Yes. Putar, ganti ke arah kiri. Tekan. Ya, kalau belum dapat tekan kaki kanan bagian luarnya, diputar hanya, baru tekan kaki bagian dalam. Sudah dapat.
Begitu terang up and extend the trunk forward, Parsvottanasana, finger on the floor. Jika dorong ke depan, itu pasti berubah lagi. Maunya tekan bagian luar. Kalau tekan bagian luar kakinya, maka pahanya akan masuk lagi inward yang depan. Jadi hipnya jadi miring, itu yang sering terjadi. Makanya tekan inner foot-nya. Maka lututnya akan menghadap ke depan. Begitu terang up, inner foot tekan. Jadi lututnya menghadap ke depan. Begitu terang up, and then the elbow go down. Tekan the four corner of the foot, rasakan aja. Coba di adjust-nya itu, kita menelitinya itu atau merasakan itu di telapak kaki. Udah, driving-nya di sana. Oke, hip look forward. And come up. Oke. And release. Oke. Nah, jadi saya teringat kembali dengan kata-kata guru senior saya, itu dia bilang bahwa semua itu ada di telapak kaki, Dedi katanya. Kamu jangan adjustment atau muter segala macam. Kamu benerin dulu deh, kalau kamu belum bisa mikir, dia bilang rotating segala macam. Kamu perhatikan saja di telapak kaki. The four corner of the foot-nya neken nggak gitu loh. Nah, neken nggak gitu. Karena dengan posisi tertentu, dia akan berubah posisinya. Nah, meskipun berubah posisi, kamu harus tekan the four corner of the foot katanya. Bener nggak? Kalau tadi kita kan putar, mau Parsvottanasana itu kan ketika position banyak jatuh di kaki bagian luar kan. Nah, makanya disuruh kita awareness aja lah. Katanya the four corner of the foot. Jadi meskipun posisi apa, teman-teman yang tadasan, ya nanti ya tadasan atau duduk nanti saya kasih tahu lagi, itu tetap teman-teman awareness di 4 titik telapak kaki. Kalau itu udah benar-benar tekan, pasti benar katanya kesananya. Kalau jangan mikirin yang oh ini hip gitu, enggak. Pokoknya kamu benerin dulu. Hip terjadi miring itu tergantung dari tekanan katanya semua. Oh gitu. Iya katanya. Jadi kamu benerin dulu itu si kakinya. Makanya kenapa sih Aengga selalu bilang standing aku standing itu kita dasar. Tapi kita nggak tahu standing dasar mana yang mau diutamakan. Dasarnya itu mana kita nggak tahu kan. Tapi yang disebut the four corner of the foot, the four corner, ternyata itu yang menjadi fondasinya. Ya, itu fondasi baru yang naiknya, luruskan kaki, gitu kan. Baru yang lainnya naik. Kalau yang bawahnya udah bener, yang atas itu pasti bener deh, gitu. Bener, ya. Oke, lanjut ya. Tadi Parsvottanasana udah. Pak Dedi, punten. Pak, kalau misalnya ini kan tadi kan Pak Dedi bilangnya kan yang belak keluar dulu ya kan ditekan. Habis itu baru yang inner. Nah, sampai tuh pas mau pindahin ke inner itu tuh suka ketarik gitu loh Pak. Ininya tuh. Itu kenapa ya Pak? Paha dalam bener. Bener. Pas pindah tuh kan ini, nah itu suka tiba nggak selalu sih. Itu tuh suka ketarik gitu loh. Ya. Itu salahnya di mana ya Pak? Ya, itu kan memanjang paha bagian dalam. Itu habit kita selalu banyak menekan kaki bagian luar. Banyak, ya. Banyak menekan kaki bagian luar. Selalu habit. Nah, makanya disuruh tekan kaki bagian dalam. Artinya kita banyak menekan outer foot. Nah, ketika menekan kaki bagian dalam, itu kan outer footnya sama. Nah, logiknya itu adalah latihan step by step. Logiknya kita sudah tekan the four corner of the foot-nya. Harusnya. Tapi itu kan step by step. Nah, ujung-ujungnya kan tetap the four corner of the foot-nya tekan. Benar ya? Begitu pun sama. Kalau misal kita langsung tekan the four corner of the foot, nggak jadi masalah. Kalau dia bisa rotating udah pahanya, si otot paha bagian dalamnya, leg-nya itu udah panjang. Itu nggak apa-apa. Bisa. Nah, kalau yang belum, kasih keluar dulu, baru tekan. Maka dia terasa memanjang.
terus latihan, nanti lama-lama biasa. Nah, itu tandanya seperti itu. Tadi kan pas pemanasan juga gitu sama kan. Seperti itu, jadi merasa ketarik memanjang. It's okay, nggak apa-apa. Dicoba lagi, mentok jadi panjang. Seperti itu. Yang penting tadi saya bilang, kalau kita nggak mau pusing dengan rotating segala macam, ya udah the four corner of the foot-nya pastikan pada saat melakukan asana standing. Lanjut ya. Oke, Mbak Wina udah? Aku sebentar, Pak Dedi, kaki bagian belakang. Kecenderungan orang pasti neken yang bagian inner kan kalau kaki belakang. Ya, Betul nggak benar. ya? Kayaknya Ya. karena kan depan memang kita kan cenderung yang luar. Tapi Iya, kalau yang belakang cenderung yang dalam yang ditekan. benar. Ya, jadi Jadi gini. boleh Oke. nggak kalau kita tekan lagi arah outernya malahan gitu, Ya. supaya hipsnya nggak drop. Ya, oke. Benar. Itu yang tadi teman-teman, kalau saya bilang itu ada bawaan, arti bawaan gerakan, ya, move. Kecenderungan. Nah, instruksi yang dikeluarkan si teacher itu adalah mengkanter kecenderungan. Oke. Ya, jadi kita harus lihat. Tapi tiap orang different case ya, different case. Kalau ada yang left foot, pasti dia ke dalam, gitu loh, ya. Tapi lihat kecenderungannya. Dan itulah instruksi tersebutlah instruksi yang sifatnya melihat di lapangan, melihat. Jadi instruksi tersebut, misalkan si pahanya banyak menekan bagian luar, berarti hipnya miring, banyak rotating out ya, karena nggak mau nekan. Jadi semua muter, jadi hipnya miring. Nah, kalau dia banyak menekan kaki bagian dalam semua, dia langsung muter. Harusnya kan enggak, the four corner of the foot. Pokoknya kita melihat si murid atau kita sendiri melakukan, kita neken nggak the four corner of the foot-nya. Jadi kalau kita udah neken the four corner of the foot-nya, udah aman. Kita ngecek, misalkan gini. Nih, saya tekan the four corner of the foot, udah pasti. Belakang saya the four corner of the foot nggak? Kalau saya banyak kaki bagian luar, ini akan terbuka gini. Ya, neken kaki bagian dalam semua, dia akan gini. Ya, makanya kita rasain the four corner of the foot. Rasakan, udah rasain aja. Nah, udah dapat semua hipnya inline. Wirahadasana juga sama. Kalau disuruh tekan outer foot, itu adalah gerakan kecenderungan, mengkantor gerakan kecenderungan. Paham ya? Bukan berarti konotasinya gini nih. Jadi teman-teman jangan jangan ini dengan instruksi. Disuruh instruksi outer press your outer foot, itu sebenarnya kecenderungan banyak menekan inner foot sehingga diseimbangkan kembali untuk makan bagian luar. Paham? Maksud sampai situ ya? Oke, ngerti ya? Nah, jadi kita akan membalikkan semua pada posisi the four corner of the foot. Paham? Karena setiap asana, setiap orang pada saat melakukan itu banyak kecenderungan di mana kita lihat. Nah, timbullah itu. Oke. Paham ya? Nah, jadi kalau nggak mau tadi saya bilang pusing, ya, udah the four corner of the foot. Tekan aja. Pada saat melakukan gerakan, rasakan. Udah nanti dia akan mutar ngikutin sendiri. Dari bawah itu akan terbentuk sendiri. Nah, kecenderungan itu, instruksi itu keluar. Oh, banyak makan nih. Trikonasan misalkan. Dia banyak makan mana? Oh, kaki bagian dalam. Misalnya kecenderungan disuruh tekan outer foot. Tekan inner foot. Maksudnya, pada saat dia trikonasan, kaki satunya kehilangan the four corner-nya. Nah, baru disuruh tekan. Oh, dia kehilangan the four corner bagian luarnya. Disuruh tekan outer foot. Nah, kita harus ngerti di sana. Secara umumnya banyak gerakannya kemana gitu. Kalau tadi mau buat trikonasan, kebanyakan umumnya kita banyak menekan bagian luar. Terus tekan bagian dalam. Sama. Apalagi, bisa pasutanasan juga sama. Banyak tekan bagian luar, disuruh tekan bagian dalam. Bukan berarti udah dapat the four corner suruh tekan bagian dalam lagi. Enggak, itu menyeimbangkan gitu instruksi tersebut. Yang tadi Mbak Vera bilang, benar, itu kecenderungan di counter supaya dia seimbang. Paham? Oke, lanjut ya. Kita akan buat coba Wirahadasana 1.
Jaga ada fokusnya. Kalau banyak tekan bagian luar, tekan bagian dalam. Banyak tekan bagian dalam, tekan bagian luar. Dia seimbang. Kaki kanan ke depan. Nah, ini baru belajar the four quarter of the foot nih. Yang asana sudah kita coba ya. Sampai asana twist, asana back bend. Coba nanti gimana itu. Oke. Right leg forward, back leg straight. Jangan mikirin dulu putarannya. Teman-teman pikirin dulu dari telapak kaki, the four quarter of the foot. Samain. Cari sendiri. Saya banyak menekan luar kah? Nah, itu patokannya lutut gitu loh. Guidingnya adalah lutut gitu loh. Selain perasaan, guidingnya lutut. Melihat. Dan hip. Itu guidingnya. Kesananya gitu. Petunjuknya di sana. Bener nggak? Kalau udah neken, kok hipnya nggak berubah? Berarti nggak neken. Gitu. Oke, siap. Kita bangunin. And bend the front knee 90 degree. Nah, coba perhatikan. Rubah ada kecenderungan kemana waktu dia bend. Di belakang kecenderungannya kemana? Kaki depan kecenderungannya kemana? Pasti selalu di bagian luar. Jangan beda. Selalu intinya dia bagian luar. Kan inner foot. Kaki belakang juga tekan inner foot. Outer foot tetap tekan ya, bukan berarti saya suruh inner foot, outer footnya nggak neken nih. Virahadasana 1, Bawina. Virahadasana 1, not 2, 1. Stay. Warrior 1. Good. Tekan inner foot, kaki belakang tekan inner foot. Yes, inner foot, terus stay. Atau the four quarter of the foot-nya lah. Ada kecenderungan. Oke, angkat tangannya ke atas. Kaki depan, the four quarter of the foot. Kecenderungannya kemana? Kalau kecenderungan keluar, tekan kaki dalam. Kalau kecenderungan tiap orang beda. Ada yang keluar, anatominya ya, kebiasaan. Kita bisa lihat, tekan ke dalam. Lihat dari lututnya. Oke, sama. Iya. C. Ganti. Gampang kan? Simple kan? Nah, coba. Selama ini kita mengabaikan, lupa, bukannya nggak tahu ya, lupa mengabaikan di telapak kaki. Nah, C. Samain. Mana kecenderungan kaki belakang banyak di luar, ngerasainnya. Kita tekan kaki bagian dalam. Itu loh. Banyak tekan bagian dalam, kita ngerasain tekan bagian luar biar seimbang. Kalau nggak mau pusing, putaran-putaran. Udah gitu aja. And keep tailbone in, bend the front knees 90 degree down. Nah, ketika kita turun, kita kebanyakan menekan kaki bagian dalam, kaki yang belakang ya, ngedrop, ya, drop. Maka kita akan seimbangkan sedikit kaki bagian luar, gitu loh. Seimbang. And press the outer, gitu. Press the inner, itu tergantung. Kita lihat kecenderungan. Good. Nah, itu semua dapat tuh, Mbak Mina. Jadi hipnya seimbang. Udah jadi, enak. Gak sakit di lutut. Angkat tangannya ke atas. Stay. Rasakan the four quarter of the foot. Luruskan kaki. Luruskan kaki, tetap rasakan the four quarter of the foot. Nah, ini pada bagus rasanya. Rasakan. And come up. Good. Simple kan? Oke, release. Dah, ngerti ya? Nah, sekarang kita kasih simple dulu. Dari tadi belum ada muka ya? Ada muka, yuk cepat buat. Ada muka, kecenderungannya ada di mana? Banyak menekan kaki bagian luar. Maka disuruh the inner foot press. Sebenarnya nggak usah inner foot press, sebenarnya the four quarter of the foot. Kalau mau langsung ininya tekan the four quarter of the foot. Tapi kebanyakan mau nekan bagian luar.
Ya, ketika neken inner foot, itu kan paha itu kan maunya kan rotating keluar. Itu maunya rotating keluar. Kita seimbangkan supaya rotating in tetap stabil, netral. Kita tekan inner foot-nya. Itu reason-reasonnya seperti itu. Itu kecenderungan tadi Mbak Vera bilang. Kecenderungan keluar, kita tekan ke dalam. Tekan inner foot. Maka dia akan terprotek kembali. Si pahanya nggak mau keluar sekali. Jadi tetap memang actionnya tetap keluar. Tapi kita batasin dia. Tetap. Sehingga lutut kita menjadi lurus. Masuk akal kan? Fokus on the foot. Begitu pun baru kaki ya, nanti tangan nih, belum tangannya. Stay. Nah, sekarang kita angkat satu kaki Eka pada Adho Mukha Svanasana. Apa yang terjadi kaki yang di bawah dan di atas? Nah, ketika di atas, itu kan suruh roll kaki yang di atas inward. Karena kecenderungan mau terbuka kan. Nah, dorong, disuruh flag kakinya dulu. Supaya apa? Rasain seperti Tadasana, inner foot, outer foot. Hip jadi inline. Kaki yang di bawah, the four corner of the foot-nya. Kecenderungan kaki yang di bawah menekan kaki bagian luar. Benar? Nah gunanya kita latihan itu kita tahu gitu. Ini kecenderungannya kemarin disuruh itu gini gitu. Stay. Tahan. Oke, balik. Change, dan back up. Nah, Jirukan selalu bilang yang kaki atas rotating in. Itu sebenarnya kecenderungan dari kakinya. Sebenarnya kalau kakinya udah benar actionnya ke belakang, inner foot-nya dorong sama outer foot-nya sama, anggap aja the four corner of the foot, itu rotating langsung pahanya. Stay. Tekan kaki yang di bawah, the four corner of the foot-nya juga. Oke, balik Adho Mukha Svanasana. Kita lanjut ke Utva Mukha. Apa yang terjadi? Utva Mukha Svanasana. Utva Mukha, suruhkan pahanya, injuknya, kecenderungannya rotating out. Ya, ini mau out, maka kita tekan, ya, mana? Bagian. Kita akan balikin rotating out, kita tekan jari kelingkingnya. Kelingking kita, supaya sama tuh the four corner. Kita kebanyakan menekan kaki bagian dalam jempolnya, sehingga rotate. Nah, samain, bagian luar kita tekan. Yes. Pantatnya relax. Balik lagi Adho Mukha Svanasana. Kebanyakan ball of the foot, kaki bagian luarnya kelingking kan naik. Maka terjadi langsung drop. Nah, kita tekan tuh bagian luar kelingkingnya. Kita katakan kelingkingnya, maka inner foot-nya bekerja. Karena tidak seimbangan antara outer foot, inner foot. Nah, posisi-posisi yang ini harus teman-teman understanding nih. Lagi, Utva Mukha Svanasana. Your buttock disuruh relax kan, relax your buttock. Nah, tekan. Itu ball of the foot. Nah, biasa kecenderungan langsung bagian dalamnya. Luarnya ditekan. Nah, sehingga dalam dan luar sama sebenarnya gitu. Balik Adho Mukha Svanasana.
kecenderungan, maka disuruh tekan bagian outer foot, ball of the foot yang luar. Jadi seimbang lagi gitu. Nah, instruksi itu terjadi karena kecenderungan tersebut gitu. Sekali lagi, Utva Mukha Svanasana. Your abdomen relax, your buttock relax. Udah, supaya bataknya relax, teman-teman tekan aja yang tadi, ball of the foot-nya, luar dan dalam. Dan luruskan kaki. Udah, langsung dia pantatnya terbuka. Oke, balik Adho Mukha Svanasana. Oke, walk forward, Uttanasana. Head down. Tekan inner foot, kecenderungan mau outer foot, disuruh inner foot. Gitu, makanya tekan inner foot itu bukan berarti udah default suruh tekan banyak inner foot, enggak gitu. Nah, ini udah mulai paham, bagus. Oke, and look forward, come on. Oke, release. Paham ya? Nah, itu sudah paham. Oke, nah sekarang kita akan buat sama. Ini agak sulit nih. Misalnya kan nggak ada tekanan kaki. Nggak ada tekanan kaki. Tadi kan udah mulai di satu kaki ya. Kita akan buat salam bahasana. Kalau Utva Mukha kan masih ada tekanan kaki, ya kan? Apa ya, the ball of the foot. Sekarang kita buat salam bahasana. Salam bahasana itu harusnya, kan dibilang si pantatnya harusnya relax. Kalau relax berarti rotating paha inward. Untuk dapat inward, apa yang kita lakukan? Di telapak kakinya. Karena telapak kaki kita nggak neken. Sama. Ya, kecenderungan mau ke luar. Kalau kecenderungan keluar, kita harus tekan apa? Kaki bagian dalam. Mana? Kaki bagian dalam. Telapak kaki bagian. Ayo. Dalam. Dalam. Makanya kaki bagian dalam kita jepit blok ya. Yuk, jepit blok. Kaki bagian dalamnya jepit blok. Ini pakai blok jepit di telapak kaki bagian dalam. Ya, jepit blok. Supaya telapak kakinya punggungnya menghadap ke bawah semua biar sama rata. Aduh. Ya, sehingga kecenderungan paha rotating out berubah menjadi dijaga rotating in. Yuk, tempurap kakinya nih, telapak kakinya gini. Kita blok ini, blok kita jepit kayak gini nih. Kayak gini ya. Nih, kita dorong nih. Kalau jepit, nah kita jepit ke dalam actionnya, maka dia akan sama. Kalau begini kan enggak, ya. Oke. Jadi nanti rotating inward ya. Akurat posisinya. Nih, gini. Tuh. Ya, didorong inner foot, tapi bukan kalau gini rotating out yang ke atas. Jadi tetap si punggung kakinya menghadap ke bawah. Dan kita aktifkan makan inner foot-nya, ya kan? Nah, dorong. Kita dorong nih telapak kakinya. Hop, luruskan. Nah, kayak gini lurus roll in. Ya, angkat. Dorong straight. Ya, jangan keluar. Jadi tetap kemari. Pantatnya juga jadi relax tuh. Ya, cobain deh. Biasanya kalau buat salam bahasan pantatnya jadi kencang. Kalau pakai blok enggak. Tapi benar-benar ya ke bawah ya lututnya. Yuk buat. Inner, tekan ke dalam actionnya. Ya, suruh dorong paha bagian dalamnya panjangkan. Bawa tangan ke belakang. Pura.
Ya, oke, siap ya. Dah, dengerin dulu. Teman-teman, angkat dulu kakinya. Belajar kakinya dulu. Dah, rasakan pantatnya rileks. Kalau rileks benar ya, putarannya. Oke, yuk. Dorong kaki ke belakang sambil angkat. Terus lurus. Lurus lututnya. Itu belum. Belum, kiros. Belum lurus lututnya ngedorong. Bukan tingginya. Lurus. Lurus. Ya, dah. Oke. Ipon. Oke. Ya, oke. Mbak Vera lurus. Yes, straight. Lututnya masih nekuk, Mbak Wina. Straight. Nah, lurus, lurus. Straight. Dorong ke belakang, dorong ke belakang. Dorong, dorong. Oke, rilis. Berat ya? Iya. Berat kan? Iya. Selama ini kita rotating out. Siap, lagi. Salam sana. Lawak tangan menghadap ke atas. Angkat ya. Luruskan lutut. Luruskan lutut. Ya, dorong. Ya. Jepit inner foot. Berarti keluar kan. Putar ya. Di telapak kakinya sama. Oke, dorong. Angkat kaki, kepala, bahu. Dah, angkat dari pangkal pahanya. Jadi jangan dari lutut. Yuk. Terus angkat. Terus. Bloknya besar. Nah, gitu, Ipon. Stay. Ayo, serangkat lurus. Puncen leg. Ayo, Noni. Tahan. Angkat tangannya, Non. Agnes, boleh angkat. Mentok, Mas. Wah. Oke, rilis. Good. Nice. Nafas. Lanjut ya. Oke, udah kan? Udah dapat kan ngerti? Sekarang kita ganti posisi. Setu Bandha Sarvanggasana atau Catuspadasana. Tidur telentang, telapak kaki inner foot-nya kasih blok. Inner foot-nya kasih blok. Ya. Inner foot-nya jepit blok. Maksudnya apa? Ini kecenderungan kan seluruh pahanya langsung keluar kan, rotating out. Itu kecenderungan, maka disuruh tekan inner foot. Bukan berarti nggak default partner, musuh justru supaya balik ke default partner. Yuk tidur, dah siap ya. Berarti tekan inner foot. Ini kecenderungan jatuh ke kaki bagian luar. Nah itu harus kita pelajarin. Oke siap. Oke tangannya pegang mat saja dulu. Dah tekan the four corner of the foot-nya and angkat pantatnya. Hap, tekan the four corner of the foot. Yes, rasakan. Biasanya menekan kaki luar. Suruh saya tekan biasa. Pakai blok kan supaya ngejepit tuh tekan inner foot-nya. Tekan inner foot-nya berarti bloknya kejepit. Bloknya itu ditekan kan. Kalau kita tekan bagian dalam. Masuk akal kan? Terus stay. Makin tekan justru semakin naik. Makanya nggak ada pantatnya nggak bisa tinggi. Itu karena tekan bagian luar. Dia nggak mau tekan bagian dalam. Terus tekan bagian dalam maka bisa dorong pantatnya tinggi. Oke. Terusnya relax. Belum. Oke, rilis turun. Nah. Benar kan? Lagi. Ya. Go up.
Tekan. Inner atau the four corner. Kalau banyak keluar, langsung tekan inner. Tandanya kecenderungan banyak keluar. Maka disitulah instruksi inner. Press your inner foot. Bloknya. Dijepit ke inner footnya. Terus makin tekan bloknya, maka semakin naik kan pangkatnya. Benar kan? Dari telapak kaki itu harus fokus lagi. Terus tahan. Bagus. Relax your abdomen. Pakai core-nya. Core-nya jangan tegangin itu perutnya. Nggak kejar ntar core-nya. Oke, release. Pas. Sekali lagi ya. Oke. Up. Benar. Go up. Nah. Ayo inner. Jadi pahanya nggak rotating out. Kalau rotating out berarti inner kan nggak neken. Salah. Balik ke normal. Harusnya tetap normal gerakannya. Nggak ada lebih rotating out itu sebenarnya normal. Itu kecenderungan. Makanya disuruh rotating in instruksinya. Karena kecenderungan rotating out. Itu. Oke, release. Terasa kan? Iya. Paham ya sekarang? Oke. Nah itu perlu dieksplor lagi tuh teman-teman. Sendiri latihan, cari oke asana yang different, kok begini, kok apa, itu dia tahu sendiri, akhirnya ntar nemuin. Itu proses belajarnya di situ. Oke, come up. Bagaimana dengan sitting? Sitting pun sama. Ketika kita forward bend ke depan, ada kecenderungan rotating out kan pahanya, maka disuruhlah rotating in. Jepit bloknya lagi, taruh di inner foot lagi. Dandasana, kaki dan tangan sana. Yes. Kecenderungan mau rotating out kan? Iya. Nah hal-hal tersebut menjadi apa ya, konsen gitu loh. Makanya dikasih blok itu konsen, menangkal, mengkanter kecenderungan tadi. Oke, jepit bloknya di inner foot supaya tetap netral, si lututnya menghadap ke atas, rotating inward, pahanya nggak rotating out semua. Inward sejajar, lututnya. Angkat tangannya ke atas, and extend the trunk forward. Pegang telapak kaki bagian luar. Supaya teman-teman bisa mendorong inner footnya. Kita luruskan dulu punggungnya. Nah, di sini teman-teman jaga ini cenderungannya. Jepit blok dengan inner foot. Maka akan terjadi rotation. Rotating out-nya itu berkurang. Memang dia akan terjadi rotating out, tapi tidak semua terputar, hanya pahanya saja. Tetap memang pahanya itu normal. Ada rotating out-nya, tapi tidak memutar lutut. Karena lutut dijaga oleh si inner foot. Lift your trunk up. Jaga. And bend the elbow and extend it forward. Ketika head down, kecenderungan akan menjadi besar, rotating out pahanya. Atau kakinya akan terbuka. Jepit bloknya. Terus, jepit blok. Bagus. Ini jepit blok inner. Jepit blok inner. Jepit blok inner. Jepit blok inner.
Oke, sama. Yes, paham ya? Oke, buat Janu Sirsasana, tekuk kaki kanan. Janu Sirsasana, lihat dulu kecenderungannya dia di mana. Maka akan terjadilah instruksi. Itu loh, instruksi melihat kecenderungan ya sama. Tekuk kaki kanan. Nah, sama kan kecenderungannya paha yang kaki yang kiri kan rotating out. Oke, angkat tangannya ke atas, terang up, pusatnya menghadap ke depan, and extend the trunk forward. Nah, ketika ada rotating out, terjadilah berat badan jatuh di paha kiri atau pantat kiri karena terjadinya rotating out. Dorong inner foot, kaki yang kiri, pindahkan berat badannya ke lutut kanan. Jadi seimbang beratnya. Nah, akan mudah kan terjadi rotating inward. Pahanya balik lagi ke tengah kan. Lift your trunk up and bend the elbow. Go down. Suruh tekan lutut kanan. Suruh tekan lutut kanan. Ayo. Badan jangan jatuh di pantat kiri. Badan. Agnes masih naik. Kita saya lihat bahunya berarti masih jatuh di pantat kiri. Stay. Elbow-nya dibuka. Naik, ini naik elbow. Nah, samping. Tekan lutut kanan atau paha kanan. Oke. And come up. Change. Dan sisa sana. Tangannya. Terang up. And extend the trunk forward. Bawina Janu Sirsasan itu maricasan. Ya udah nggak apa-apa tadi yang pertama Janu ya udah gitu biar seimbang sudah nggak apa-apa ya. Cuma dicasan udah nggak apa-apa biar seimbang baru beda lagi biar seimbang. Oke sama aja. Forward bend. Rotate, dorong inner foot and extend the trunk forward. Tekan lutut yang kiri atau berat badan kasih yang ke kiri. Yuk, angkat siang, jatuh di pantat kanan, kiri, terus panjangkan. Oke, and come up. Yes, release. Dah, nanti teman-teman kalau mau sirsasan sama ngatan sendiri ya. Yuk, sapasan. Udah selesai tuh. Yuk, sama sana cepet kan? Nah, gitu loh. Semakin kita explore, sebenarnya semakin banyak. Apa sana?
Slowly bending your leg. Put your palm on abdomen. And turn body to the right side. You open your eyes. Press your left palm on the floor. And come up. Oke, thank you, namaste. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu. Oke, kita foto ya. Siapa yang foto?
Vera. Udah, sekali lagi. Mbak Win belum nih, Mbak Win. 1, 2, 3. Sudah. Thank you Pak Dedi. Oke. Makasih Mas Didi. Makasih Terima kasih Pak semua. Dedi. Terima kasih Makasih Pak semuanya. Dedi. Terima kasih Pak Makasih, Dedi. Terima kasih Bu. semuanya.